Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan satu apapun. Pada video kali ini kita akan membahas materi dengan judul Sosiologi untuk memahami realitas sosial. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada dua hal yang Bapak akan ingatkan. Yang pertama, kalian harus mengisi absen yang sudah Bapak sediakan. Yang kedua, kalian tugasnya untuk kali ini adalah mencatat apa yang menjadi materi dalam video ini, dimulai dari halaman nama atau bagian depan buku kalian sampai subbab terakhir dari pembahasan dalam video ini. Kita mulai saja. Mungkin kalian masih yang namanya asing dengan yang namanya apa itu sosiologi, karena sebelumnya mungkin pada saat waktu kalian SMP yang namanya IPS itu hanya belajar IPS saja. Makanya di dalam materi ini masih sangat dasar sekali, yaitu membahas pengertian sosiologi dan sejarah lahirnya sosiologi. Kita mulai dari yang namanya sejarah lahirnya sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosios dan logos. Sosios artinya adalah kawan atau masyarakat, logos artinya ilmu. Sehingga berdasarkan epistemologi atau berdasarkan asal-usul katanya, sosiologi artinya adalah ilmu berkawan atau ilmu bermasyarakat. Sedangkan secara umum, sosiologi adalah ilmu yang menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Sedangkan sejarah lahirnya sosiologi itu sendiri dipengaruhi atau tak lepas dari dua peristiwa besar di Eropa, yaitu Revolusi Prancis dan Revolusi Industri di Inggris. Bapak ingatkan bahwa yang namanya Revolusi Prancis itu adalah peristiwa di mana terjadinya kudeta oleh Napoleon Bonaparte terhadap pemerintahan yang sah. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintah dianggap oleh rakyat Prancis tidak becus dalam memimpin sebuah negara. Bentuk ketidakbecusannya adalah terjadinya yang namanya kekeringan, pemborosan kas negara, lalu penindasan oleh kaum bangsawan. Nah, itu adalah peristiwa yang mempengaruhi lahirnya sosiologi. Sedangkan revolusi industri di Inggris itu adalah peristiwa perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, di mana tadinya produksi barang itu oleh yang namanya tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Nah, dua peristiwa besar tersebut di Eropa membawa dampak atau pengaruh masyarakat secara luas. Apa saja dampak atau pengaruhnya? Yaitu hilangnya kelas-kelas sosial. Nah, berbicara tentang kelas sosial itu artinya kelas sosial adalah status kita di dalam masyarakat. Nah, pada saat masa itu yang namanya kelas sosial di Inggris dan Prancis itu begitu yang namanya ketara atau mencolok. Nah, peristiwa tersebut menghilangkan yang namanya kelas-kelas sosial yang ada. Lalu muncullah yang namanya paham yang namanya liberalisme atau kebebasan, muncul yang namanya demokrasi. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu membuat yang namanya seseorang bernama Auguste Comte berpikir perlu ada ilmu khusus nih yang mengkaji tentang perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, sehingga Comte membuat yang namanya ilmu bernama sosiologi untuk mengkaji yang namanya masyarakat yang ada pada saat itu. Sehingga sampai saat ini yang namanya Comte itu adalah dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Tapi ketika nanti kita belajar dengan sering berjalannya waktu, bukan cuma Comte saja yang dikenal sebagai bapak sosiologi, tapi ada Karl Marx, ada Max Weber, ada Emil Durkheim, ya. Tapi yang mencetuskan pertama kali istilah sosiologi itu adalah Comte. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.